إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah masih memberikan dalam hati kita ini rasa keinginan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Ketahuilah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara ciri hati seseorang itu termasuk di antara hati yang sehat, hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai qalbun salim adalah ketika hati tersebut lebih condong pada perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan pada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan perbuatan dosa dan kemaksiatan merupakan sebab utama hati seseorang itu menjadi keras. Ketika hati tersebut telah keras, maka yang ada orang ini akan lebih condong pada perbuatan dosa, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan celaan kepada orang-orang yang hati mereka telah keras. Allah menjadikan sebab kerasnya hati tersebut sebagai sebab mereka mendapatkan musibah, sebagai sebab mereka mendapatkan bala petaka dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah sifatkan Bani Israel, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Kemudian hati mereka qasat qulubukum min ba'di dzalik. Hati mereka menjadi keras setelah itu. Bahkan hati mereka itu seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah. Allah sebutkan tentang Bani Israel, dikarenakan mereka membatalkan, melanggar perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah laknat mereka dan Allah jadikan hati mereka itu menjadi keras. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang tidak bisa menggunakan hati mereka dengan sebaik-baiknya. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Mereka punya hati, tapi hati mereka tidak bisa mereka gunakan untuk memikirkan kebaikan karena hati mereka sudah keras, jauh dari kebaikan. Mereka punya mata, tapi mata mereka tidak mereka gunakan untuk melihat. Mereka punya telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar. Orang-orang yang seperti ini hatinya sudah keras sehingga matanya tidak bisa digunakan untuk melihat kebaikan, telinganya tidak bisa digunakan untuk mendengarkan kebaikan. Ulaika kal an'am, mereka itu hanya seperti hewan saja, hanya seperti binatang ternak saja. Bal hum adallu, bahkan mereka lebih sesat. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka ini adalah orang-orang yang lalai. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerasnya hati menjadi sebab utama kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya bagi setiap muslim yang dia ingin kembali kepada Allah dengan qalbun yang salim, qalbun salim, hendaknya dia berusaha melakukan perkara-perkara, amalan-amalan yang bisa menjadikan hatinya menjadi lembut. Banyak perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan pula, dinasihatkan pula oleh mereka para ulama
perkara-perkara yang bisa menjadikan hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi lunak, bukan menjadi hati yang keras. Di antara perkara tersebut adalah seseorang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa takhsha'u qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi khusyuk. Dengan apa hati mereka khusyuk? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita bisa menjadi tenang, hati kita bisa menjadi lunak, hati kita bisa menjadi lembut, yaitu dengan kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan keseharian kita. Lebih banyak mana lisan kita gunakan untuk mengucapkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, atau bahkan perkara yang dosa, daripada kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, bertasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, dan zikir-zikir yang lainnya. Bukankah sama-sama hal tersebut keluar dari mulut kita? Kenapa kita tidak membiasakan mulut kita untuk berzikir kepada Allah? Maka ketika salah seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islami qad kathurat alayya." Wahai Rasul, syariat Islam itu banyak sekali, saya tidak mampu melakukannya semuanya. Berikanlah arahan kepada saya tentang sebuah amalan yang saya bisa berpegang dengannya. Maka Nabi mengatakan, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hendaknya kamu jadikan lisanmu senantiasa basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang paling utama adalah seseorang memperbanyak membaca dan mentadabburi Al-Qur'an. Betapa banyak Al-Qur'an sudah hilang dari lisan-lisan kaum muslimin. Betapa banyak Al-Qur'an sekarang tinggal sebagai mushaf yang mereka letakkan di lemari-lemari mereka. Al-Quran hanya menjadi aplikasi yang ada di HP-HP mereka, hanya sebagai penghias semata, tapi mereka lalai dari membacanya. Padahal Al-Quran merupakan sebab utama atau zikir, salah satu di antara zikir yang paling utama yang bisa menjadi sebab hati seseorang itu menjadi lembut, hati seseorang itu menjadi lunak. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk menjadikan hati mereka itu khusyuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan lisan disertai dengan kehadiran hati merupakan sebab hati seseorang itu menjadi lembut, menjadi lunak, menjadi semakin dekat kepada Allah dan dijauhkan dari sifat kerasnya hati tersebut. Di antara sebab hati seseorang bisa menjadi lembut adalah seseorang banyak duduk bersama dengan orang-orang yang saleh. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kamu bersabar bersama dengan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik di waktu pagi ataupun di waktu petang. Duduk-duduk bersama orang-orang saleh itu akan menjadikan sebab kita juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat dari orang-orang saleh tersebut sebagaimana disebutkan oleh Allah, mereka banyak berzikir kepada Allah baik di pagi hari ataupun di petang hari. Sampai disebutkan dalam sebagian pepatah Arab, as-sahibu sahib. Teman itu sesuatu yang menarik, bisa menarik kita. Kalau teman kita adalah orang-orang yang banyak berzikir, kita juga akan ditarik ke arah sana. Sebaliknya kalau teman kita hanya orang-orang yang banyak menggunakan waktu-waktunya untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka kita juga akan terseret kepada perkara tersebut. Maka Allah memberikan perintahnya kepada kita, wasbir nafsaka, hendaknya kamu bersabar. Memang kita harus bersabar berteman dengan orang-orang saleh. Kita harus bersabar untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang menjadi sebab lembutnya dan lunaknya hati seseorang adalah dia banyak mengingat akan datangnya kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Hendaknya kalian memperbanyak mengingat segala penghancur semua
kelezatan dunia, yaitu mengingat kematian. Disebutkan oleh sebagian ulama, siapa yang banyak mengingat kematian, maka itu akan sangat terlihat pada tingkah lakunya, pada perbuatannya. Semakin orang banyak bermaksiat, ini menunjukkan bahwa orang ini jauh sedikit sekali mengingat kematian. Bahkan betapa banyak perbuatan dosa dan kemaksiatan itu terjadi karena dia pelakunya tidak ingat bahwa dia akan mati. Kapan seseorang banyak mengingat kematian, dia tahu bahwa hidupnya tidak lama, maka ini akan menjadikan dia semakin taat kepada Allah, hatinya semakin lunak, hatinya semakin lembut. Di antara perkara yang menjadi sebab lunaknya dan lembutnya hati adalah seseorang berziarah kubur, memperhatikan keadaan orang-orang yang di sana, yang dengan hal tersebut menjadi sebab dia lebih dekat mengingat kepada akhirat. Nabi SAW pernah menyebutkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku itu melarang kalian itu berziarah kubur, tapi sekarang silahkan kalian berziarah. Fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Karena hal tersebut lebih mengingatkan kalian terhadap akhirat. Siapa yang mengingat akhirat akan semakin lunak hatinya, semakin lembut hatinya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang menjadi sebab hati seorang menjadi lembut, sebagaimana disebutkan, diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau memberikan nasihat agar hati kita menjadi lembut, hendaknya kita banyak berbuat baik kepada anak-anak yatim, banyak berbuat baik kepada mereka, termasuk di antaranya orang-orang miskin. Kapan kita semakin banyak berbuat baik kepada orang-orang yang lebih lemah daripada kita, orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, itu akan menjadikan hati kita merasa kasihan terhadap mereka, menjadikan hati kita merasakan apa yang mereka rasakan. Maka ini menjadi sebab hati seseorang menjadi lembut, hati seseorang menjadi lunak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagian perkara yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan hal-hal tersebut yang menjadi sebab lunaknya hati kita. Karena kerasnya hati sebagaimana tadi kita sebutkan akan menyebabkan menyeret seseorang kepada berbuat perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau baik maka seluruhnya ikut baik, kalau jelek maka seluruh badannya ikut jelek. Ala wahyal qalb, yaitu adalah hati. Kalau hati kita lunak, lembut, maka seluruh anggota badan kita akan diarahkan pada amalan yang baik. Sebaliknya ketika hati seseorang itu keras, jauh dari Allah, maka hanya akan diarahkan kepada dosa dan kemaksiatan, semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan hati-hati kita termasuk di antara hati-hati yang kokoh di atas ketaatan dan agamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih, wa sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minuna ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pula dalam sebuah nasihat dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa di antara perkara yang menjadikan sebab hati seseorang itu menjadi lembut adalah dia mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Kapan seseorang masuk ke dalam hatinya perkara-perkara yang haram, itu hanya akan menjadikan dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makanan-makanan yang haram itu bisa akan menimbulkan akibat yang jelek pada tingkah laku dan perilaku kita. Bahkan makan makanan yang haram itu menjadi sebab
seseorang itu permintaannya tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan seorang laki-laki. Yang laki-laki ini dalam keadaan sangat merendahkan diri. Laki-laki ini dalam keadaan badannya compang-camping seperti orang yang benar-benar sangat membutuhkan. Dalam keadaan perjalanan jauh mengangkat tangannya ke langit, kemudian mengatakan, ya Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi ternyata orang ini mat'amuhu haram, dia makannya dari perkara yang haram, minumnya dari sesuatu yang haram, pakaiannya dari sesuatu yang haram, dia tumbuh dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin orang yang seperti ini doanya dikabulkan? Maka termasuk perkara yang menjadikan hati kita lembut, kita berusaha jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita kecuali perkara-perkara yang halal. Kapan ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, dikhawatirkan menjadi sebab hati kita menjadi keras, hati kita menjadi semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan jemaah yang dirahmati oleh Allah, semua yang kita konsumsi, semua yang masuk ke dalam perut kita, hendaknya kita perhatikan agar jangan sampai perkara tersebut tercampur dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun di waktu-waktu yang telah berlalu sudah terlanjur ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, hendaknya kita banyak kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunannya kepada kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.